Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang people power di Filipina. Kita akan membahas tentang people power di Filipina secara peminatan kelas 12 IPS. Kalau di buku paket silakan dilihat halaman 220 terbitan Erlangga ya. Oke, di dalam People Power Revolution Filipina ini nanti kita bahas ada tiga hal apa saja itu, yakni pengertian people power itu sendiri, sebab-sebab terjadinya people power di Filipina, dan peristiwa people power di Filipina. Lanjut, yang pertama pengertian. Ya, ini pengertiannya. People power adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan di berbagai bidang atau sebagian bidang dengan mengerahkan massa. Di berbagai bidang atau sebagian bidang itu maksudnya bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian people power terjadi di berbagai negara antara lain Jerman, Cekoslowakia, Filipina, dan seterusnya. People power yang terjadi di Filipina dilakukan dengan cara demonstrasi damai yang mengakhiri Presiden Ferdinand Marcos dari jabatannya dan menggantikannya dengan Corazon Aquino. Selanjutnya sebab-sebab. Ini sebab-sebabnya ya terjadi revolusi di Filipina. Yang pertama adalah pemerintahnya otoriter, yaitu dipimpin oleh Marcos. Kenapa otoriter? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang dipaksakan oleh Marcos di Filipina yang bertentangan dengan hati nurani rakyat, yang bertentangan dengan demokrasi, dengan hak asasi manusia di Filipina. Contohnya adalah di dalam Filipina terjadi sebuah KKN, korupsi, nepotisme, yang kemudian dia tidak mementingkan negaranya, yang kemudian memiliki sifat hedon itu gila dunia, yang kemudian mengakibatkan ekonomi yang buruk. Kenapa ekonomi yang buruk? Karena keuangan negara di Filipina tidak semata-mata untuk memperbaiki dan mengembangkan negara Filipina menjadi negara yang maju, tapi digunakan untuk kesenangan pribadi maupun keluarga-keluarga dari Marcos ataupun kelompok-kelompoknya Marcos. Nah, KKN itu sendiri ya terjadi di kepemimpinan Marcos yang kemudian mengakibatkan distribusi lahan secara adil dan merata, tidak efektif sama sekali ya dalam memajukan ekonomi, tidak efektif sama sekali. Buktinya apa? Di halaman 291 sampai lihat di alinea yang pertama ya, di situ banyak hutang yang kemudian berdampak kepada kemerosotan gizi pada masyarakat. Yang kemudian yang terakhir yaitu disebabkan adanya sebuah pembunuhan Benigno Simon Ninoy Aquino Jr. Kenapa dibunuh oleh Marcos? Karena Benigno Simon Ninoy Aquino Jr. ini merupakan wartawan yang sangat-sangat kritikus terhadap pemerintahan
Marcos yang otoriter, yang penuh dengan hedonisme, yang tidak memiliki asas manusiaan, ya, yang kemudian menjadikan Simon Nino ini sebagai target untuk dibunuh oleh Marcos. Nah, kematian dari Nino ini sangat tragis. Kenapa? Karena dia ditangkap oleh Marcos dengan tuduhan Nino adalah kelompok komunis, yang kemudian setelah dia dipenjara ternyata mengidap penyakit jantung, yang kemudian dia diizinkan untuk berobat ke Amerika Serikat dan kemudian pulang ke Filipina untuk mencalonkan menjadi saingan dari Marcos untuk menjadi presiden. Tapi pada saat dia turun dari pesawatnya ternyata dia ditembak. Lanjut ke peristiwa. Nah, ini peristiwanya. Pemerintah Filipina mengadakan pemilu, ya. Jadi setelah Nino itu ditembak, kemudian banyak demonstrasi, ya, yang dilakukan oleh masyarakat Filipina yang tidak puas dengan kelakuan dari Marcos, yang kemudian pemerintah dari Filipina ingin memperbaiki citranya dengan mengadakan pemilu. Tapi pemilu tersebut diwarnai dengan beberapa kecurangan yang terutama di situ ada 35 KPU yang digantikan dengan orang-orang yang mendukung atau pro dengan Marcos, sehingga suara terpilih itu banyak Marcos daripada lawannya, yaitu Corazon, ya, Corazon Aquino, ya. Nah, kemudian masyarakat menentang hasil pemilu, termasuk Menhan, Menteri Pertahanan Enrile, dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Ramos, yang kemudian mereka berdua meminta bantuan dari Kardinal Sin untuk mengumumkan lewat radio Veritas tentang bagaimana ketidakadilan dari Marcos, yang kemudian menghimpun banyak massa untuk terjun ke jalan Metro Manila, yaitu EDSA, ya. Kemudian setelah banyak orang yang berkumpul yang kemudian melakukan penyuaraan, yang kemudian kekesalannya itu diutarakan, yang kemudian Jenderal Fabian Carisolo Gover, ya, itu mengultimatum masyarakat Filipina yang ada di EDSA tadi supaya membubarkan diri. Kalau tidak membubarkan diri maka akan diborbardir melewat udara, ya, maupun daratan. Nah, masyarakat Filipina pada saat itu diultimatum seperti itu pun mereka tidak gentar, tidak takut, malah mereka pasrah dengan kondisi mereka di EDSA itu. Kalau misalkan dibombardir, mereka sudah pasrah, mau mati pun tidak masalah. Mereka berdoa di situ, yang kemudian banyak mengambil simpati atau empati dari para pilot pesawat tempur yang kemudian ikut gabung pada rakyat demonstrasi tersebut. Nah, akhirnya apa? Marcos kalah, diturunkan kemudian digantikan dengan Corazon Aquino. Nah, Marcos melakukan sebuah pelarian atau pengasingan diri ke wilayah Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Nah, untuk refleksi, apakah di Indonesia pernah terjadi people power? Kalau iya, jelaskan beserta tuliskan resume. Maksudnya di sini, kalau memang ada peristiwa people power di Indonesia, maka tulislah resume people power yang terjadi di Indonesia tersebut pada masa apa. Itu kalian tulis resumenya. Kemudian jika tidak, jelaskan dengan disertai bukti empirik. Kalau memang tidak pernah terjadi people power di Indonesia, maka
berikan bukti dari masa kepemimpinan Soekarno sampai Jokowi tidak pernah terjadi people power. Tidak usah banyak-banyak, maksimal 1 halaman. Untuk jawaban dikirim ke alamat yang sudah saya kirimkan di grup Telegram. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.